Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Arya Laisi di sini. Nah, kali ini gue mau sharing sih, lebih sharing kepada pengalaman gue atau ya hal-hal yang berkaitan dengan konten kreator. Nah, jadi gue baru mulai mencoba menjadi konten kreator tuh September tahun lalu. Nah, di pandemi 2020 membuat gue lebih banyak kegiatan di rumah. Jadi gue merasa perlu ada improvement sendiri, mesti ada wadah aktualisasi yang membuat gue tetap stay waras di rumah walaupun kegiatannya gitu-gitu aja. Nah, ada beberapa hal yang mungkin gue mau sharing di sini, yaitu terkait kebiasaan buruk yang selalu dilakukan oleh konten kreator. Ini berdasarkan pengalaman gue dan mungkin beda-beda. Kalau lo punya pengalaman sendiri nanti bisa tulis di bawah ya. Nah, kebiasaan buruk pertama adalah membuat konten hanya untuk viral. Iya, ini banyak banget yang kayak gini dan hasilnya ada yang bagus, tapi ada juga yang ya lo tau sendiri lah. Dan viralnya nggak enakan juga, jadi jejak digital yang bikin lo malu suatu saat nanti. Nah, kalau lo hanya fokus kepada viralitas, lo hanya mencoba mengikuti tren dan lo akan capek sendiri, bos. Gue pernah coba kayak gitu dan karena memang karakter gue tidak seperti itu, tidak mencoba mengejar pada viralitas, jadi gue agak ya lelah lah gitu mengikuti tren segala macam. Dan viralitas itu biasanya tidak bisa terprediksi ya. Ada yang sekali orang bikin konten langsung viral, kalau bahasa gue itu one take one shoot lah. Jadi dia sekali ngambil langsung berhasil ada, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Ada faktor luck juga menurut gue untuk sebuah konten bisa jadi viral. Walaupun ada juga konten-konten yang sebenarnya secara strategi viralitasnya ada gitu. Tapi ada faktor luck juga di situ. Kita tidak pernah tahu apa yang diinginkan oleh penonton atau masyarakat terhadap satu konten. Jadi ketika konten kreator hanya mengincar viralitas, dia akan lelah sendiri menurut gue ya. Dan ya hanya dikenal oleh satu konten dan langsung menghilang juga nggak enak. Banyak contohnya, misalkan yang zaman dulu, kalau lu semua tahu Sinta Jojo, bisa dikatakan dia sebagai pelopor TikTok sebenarnya. Karena joget-jogetnya dia yang gini-gini, gitu kan, sebelum ada TikTok. Gitu. Dan dia viral, habis itu hilang. Jadi, jangan fokus pada viralitas. Nah, kesalahan kedua dari seorang konten kreator adalah dia tidak fokus kontennya seperti apa. Ini sebenarnya terjadi di gue, gitu loh, terjadi di gue. Kenapa? Karena kalau lo lihat channel gue berantakan. Fokus channel gue apa, tapi secara garis besar akhirnya gue kasih benang merah adalah konten gue itu seputar tentang pengalaman gue di kuliah sastra Jawa, ataupun gue ngobrol sama orang yang kenal, dan juga literasi digital karena kaitannya juga gue concern di sana, dan ada review buku ya karena buku gue banyak gitu. Jadi ketika lo nggak fokus kayak gue di awal-awal, mungkin lo akan susah menemukan penonton. Gue mengalami itu dan sampai detik ini gue masih belajar untuk menemukan penonton yang tepat buat gue. Tapi ketika lo fokus pada niche lo, ketika lo fokus pada apa yang mau lo angkat, fokus pada konten lo akan cepat kok naiknya. Gue yakin itu. Selama lo fokus pada satu topik, pada satu persoalan, atau pada satu hal yang ingin lo angkat, atau yang lo kuasai, pasti ada penontonnya. Dan jangan pernah takut kehilangan penonton, karena selalu ada penonton untuk tiap konten. Jadi biarkan konten lo menemukan penonton yang tepat ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kesalahan yang sering terjadi oleh para konten kreator adalah terlalu fokus pada kualitas. Bukan berarti kualitas itu jelek ya, enggak, itu bagus. Ketika lo bikin satu konten berkualitas itu sangat bagus. Tapi satu hal yang terjadi ketika lo hanya fokus pada kualitas, lo menjadi ya mut-mutan atau merasa terlalu perfeksionis lah. Ya lo jadi merasa setiap konten harus berkualitas, kualitas, hingga akhirnya melupakan masalah publikasi. Buat gue, kualitas itu memang penting, tapi kita juga harus belajar konsisten. Hal pertama seorang konten kreator ya, menurut gue yang harus dilakukan adalah dia harus belajar konsisten untuk terus mempublikasikan kontennya dia. Pertama memang buat melatih algoritma, yang kedua juga yaitu biar lo lebih dikenal gitu. Karena kita tidak pernah tahu konten mana yang bisa membuat kita naik atau konten itu banyak ditonton orang. Terus aja coba bikin, belajar. Ketika lo ngeluarin satu konten, lo pelajarin kelebihan konten itu apa, kekurangannya apa yang kurang dari konten itu, pelajarin dan
perbaiki di konten selanjutnya, modifikasi coba konten yang selanjutnya, ataupun lo bisa eksperimen di konten selanjutnya. Jadi ya jangan lupakan kuantitas. Kualitas penting, kuantitas juga penting. Jadi ingat itu. Nah, yang keempat, ini sebenarnya kesalahan yang paling umum dan paling sering terjadi oleh para konten kreator pemula atau mereka-mereka yang ingin jadi konten kreator, itu tidak melakukan riset terhadap pembahasannya dia. Nah, tidak melakukan riset ini agak berbahaya ya Pak. Kenapa? Karena ketika lo membuat konten-konten yang berupa opini, lo asal ngomong, ya lo bisa saja secara tidak sadar lo menyebarkan hoax dan bisa menyesatkan orang lain. Apalagi kalau misalnya lo bergerak di konten-konten yang niatnya adalah informasi. Hati-hati dengan itu. Jadi ketika lo membuat konten, biasakan untuk riset dulu. Riset itu bukan berarti sesuatu yang berat ya, lo harus penelitian bagaimana, enggak. Pertama, biasakan dulu bahwa dalam riset lo itu apa yang mau lo angkat, lo sudah ketahui bahwa faktanya seperti apa. Jangan sampai dalam konten yang lo angkat nanti lo menyebarkan hoax secara tidak sadar. Yang kedua, lo bisa juga riset masalah seberapa banyak orang mencari itu, macam-macam. Jadi riset itu sebenarnya satu kegiatan yang nggak sulit buat gue, tapi juga lo harus serius dalam melakukannya agar konten lo aman. Jadi ya banyak hal lah manfaat dari riset. Ya mungkin nanti gue bakal bikin kontennya sendiri, nantikan aja. Mungkin itu aja share gue kali ini. Semoga konten gue bermanfaat buat lo semua. Dan kalau ada komentar, tulis di kolom komentar, pasti gue baca. Sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Ciao.